Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mendorong penguatan kelembagaan lewat usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Revisi undang-undang ini dinilai penting untuk menjawab berbagai tantangan dalam tata kelola dana haji yang terus berkembang. Sebuah lembaga pengelola dana haji, BPKH, memiliki peran strategis, yaitu menjaga dana tetap aman, mengembangkannya secara efisien, serta mengoptimalkan manfaat bagi jemaah. Melalui tata kelola yang profesional dan transparan, lembaga ini juga berupaya menekan biaya ibadah sekaligus meningkatkan kualitas layanan haji. Melalui tata kelola yang profesional dan modern, BPKH bertanggung jawab tidak hanya menjaga dana itu aman, tetapi juga mengoptimalkan nilai manfaatnya, baik untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Namun dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 belum memberi ruang gerak yang cukup bagi BPKH. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan modal lembaga. Seluruh dana bersumber dari jemaah tanpa cadangan kerugian. Hal ini menyulitkan BPKH untuk berinvestasi secara optimal. Nah, cadangan atau modal ini yang tidak dimiliki oleh BPKH, ini salah satunya ya, sehingga kami dalam undang-undang yang nanti direvisi berusaha supaya bisa dibentuk modal atau cadangan modal sejenis itu ya. Urgensi revisi undang-undang ini juga didorong karena belum sinkronnya Undang-Undang Keuangan Haji dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang sudah diperbarui. Sementara itu, dinamika penyelenggaraan haji global juga ikut berubah. Pemerintah Arab Saudi kini mengelola haji sebagai bagian dari sektor bisnis dan pariwisata. Tentunya, hal itu akan membuat biaya meningkat, pajak bertambah, dan tantangan efisiensi semakin besar. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH berharap bisa memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas ruang investasi, serta mendukung keberlangsungan layanan ibadah haji yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV. Sumbang ekonomi sampai 200 triliun rupiah lebih dalam 1 tahun. Badan Pengelola Investasi Superbody Danantara terpikat dengan K-pop dan drakor. Tentu saja dalam konteks investasi. Pesona betulan pada industri hiburan Korea atau hanya sekedar gimmick? Apa yang sebenarnya harus jadi gebrakan Danantara? Kompas Bisnis akan mengulasnya usai jeda berikut. Welcome to Bali. Kali ini Benu akan berkeliling untuk berburu kulinernya sambil jalan-jalan cuci mata. Ini nasi apa nyebutnya, Bu? Nasi campur. Ini kelapa parut ini sayur. Jadi gurihnya nikmat banget, luar biasa. Food lover, kita mau masak di deket-deket sawah nih. Namanya nasi goreng Sunda Cekuh, kita isi lamb chop. Ini the best. That to the this lagi. Mana pitik Balinya, Bli? Ini? Ya. Oh iya. Wah, ini John Gatti nih. Jangan saja nih, guys. Cerita Rasa, Sabtu